Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan bagi setiap arah Allah lah yang mengarahkannya. Bagi setiap kelompok umat pasti ada syariatnya masing-masing, yang syariatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki jalannya, mereka memiliki kitab sucinya, mereka memiliki nabinya masing-masing. Dari sini kita belajar rahimakumullah bahwa berbeda itu keharusan. Karena kalau semuanya satu arah, semuanya sama, maka ayat ini jadi tidak berlaku. Allah tegas sekali, walikullin wijhatun, untuk setiap umat. Mereka punya wijhahnya, punya arahnya, punya caranya masing-masing. Dan Allah sampaikan cara itu, kiblat itu, arah itu, pedoman itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala, huwa muwalliha. Allah yang mengarahkannya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah yang pertama bahwa kita harus menerima ada perbedaan, kemudian kita harus berani untuk membuat klasifikasi perbedaan. Di sini yang beratnya. Kenapa? Karena Allah mau setiap perbedaan itu dikelompokkan setidaknya dalam dua kelompok besar. Berbeda tapi Tuhannya sama, berbeda tapi Tuhannya berbeda. Sekali lagi, kelompok pertama berbeda tapi Tuhannya sama. Ini yang Allah inginkan. Huwa muwalliha. Huwa, qul huwallah, huwa. Dia satu, tidak dia banyak. Yang dimaksudkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di kehidupan berislam ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, sebagaimana pada hakikatnya sesungguhnya persamaan itu jauh lebih banyak. Namun karena setan selalu bekerja keras untuk memicu timbulnya perselisihan, tidak jarang orang hanya melihat perbedaan saja di internal umat Islam yang sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Kerja setan. Kita jadi terhijab dari melihat kesamaan. Ya. Maka ayat ini membantu untuk mengatasi serangan setan yang bertubi-tubi itu, agar kita terus berselisih, agar kita pelan-pelan mulai makin membenci saudara kita sendiri. Apa yang diarahkan, apa yang diajarkan oleh ayat ini? Lihat siapa Tuhannya. Ayo. Salat di Al-Furqan, salat di Al-Muhajirin, salat di Al-Hijrah, salat di masjid, salat di musalla. Lihat mereka nyembah siapa.
ngaji sama Kiai A, Kiai B, Kiai C dan seterusnya, Tuhannya siapa? Selama masih Allah, maka berarti masih satu arah, masih sama dengan kita, rahimakumullah. Huwa muwalliha. Nah, persoalan ini yang jadi masalah hari ini. Jadi ada dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah 148, yang kedua Al-Maidah 48. Maknanya hampir sama. Ketika Allah berbicara tentang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat baik, Allah mengawalinya dengan cerita ini, bahwa perbedaan-perbedaan itu keniscayaan Allah yang ciptakan. Namun mereka semua berbeda karena Allah bedakan. Tapi Tuhan mereka adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa muwalliha. Nah, kalau dalam konteks dulu, rahimakumullah, ketika ayat ini diturunkan, itu arahnya kepada para nabi dan rasul. Umat Yahudi, Al-Aqsa kiblatnya. Yes. Masing-masing umat punya nabinya sendiri. Maka tidak perlu terlalu repot, terlalu sibuk tentang mengurusi nabi orang lain, mengurusi cara syariat orang lain. Itu intinya. Toh mereka Tuhannya juga sama. Fokuslah pada mengejar kebaikannya, seperti itu. Nah, hari ini rahimakumullah, di internal umat Islam saat ayat ini turun, kan Nabi masih hidup, masih ada. Belumlah terjadi perbedaan sebagaimana perbedaan yang terjadi pada hari ini. Jumlah umat juga masih sedikit, lokasi tempat tinggal umat Islam juga masih terbatas, jaraknya tidak berjauhan. Guru utamanya Muhammad alaihi salatu wassalam, perkara apa saja dibawa ke Nabi, Nabi yang putuskan. Maka masa itu makna dari ayat ini tentang umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Ya. Nah, rahimakumullah, terus ulama membahas, tapi kenapa Allah menurunkan ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Biar jangan tiba-tiba umat ini, khususnya umat Muhammad, langsung merasa sudah paling baik, padahal belum. Fastabiqul khairat, padahal belum unggul. Itu kan sama kayak anak kita, Pak, masuk sekolah unggul. Pertanyaannya, tuh anak pasti unggul nggak? Belum tentu kan? Ayo. Nabi saya Muhammad. Oh iya, nabinya. Manusia terbaik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dianya unggul? Belum tentu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmat. Tapi dianya rahmat enggak? Belum tentu. Kalau dia tidak bersedia menerima, mencicipi, menikmati rahmat yang diberikan Allah, maka dia bukanlah rahmat. Maka rahimakumullah, fastabiqul khairat. Nah, sekarang kita harus maknai lagi ayat ini dalam kehidupan keislaman kekinian, di mana setelah Islam berkembang cukup luas, pemeluk Islam cukup banyak, dampak langsungnya nggak mungkin umat ini hanya berguru pada orang yang sama. Otomatis setiap tempat ada gurunya. Berikutnya, setiap tempat ada sekolahnya. Dalam bahasa fikih, sekolah itu disebut dengan madhab, bukan madrasah. Madrasah, sekolah, digunakan untuk istilah tafsir. Sekolah tafsir, madrasah. Tapi sekolah fikih dulu dikenal dengan istilah nama madhab. Muncul madhab-madhab sesuai dengan siapa
tuan guru di sekolah itu. Tuan gurunya Imam Syafi'i. Syafi'iyah nama sekolahnya. Ya nggak ada gedung khusus, nggak ada yayasannya, nggak berbadan hukum masa itu. Tapi itu sekolah yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata nggak bubar setelah berabad-abad. Ada sekolah unggul hari ini yang usianya kayak sekolahnya Imam Syafi'i. Syafi'iyah. Udah berapa abad itu? Dari sejak abad kedua Hijriyah. Sekarang abad 15. Kehebatan seorang guru yang luar biasa. Orang sekarang dia ketemu enggak, kenal enggak, tahu enggak dengan Imam Syafi'i. Kalau ditanya mazhab Anda apa? Syafi'i. Masya Allah. Itu kayak orang ditanya, Anda lulusan mana? Dia sebut saya lulusan. Padahal dia enggak pernah bersekolah di sana langsung. Turun temurun ilmu itu diwariskan rahimakumullah. Ada Maliki, ada Hambali, ada yang lain-lainnya. Maka jadinya beragam. Terima kenyataan itu. Lihat Tuhan mana yang mereka sembah. Apakah kehidupan mereka diarahkan olehnya atau tidak? Nya Allah maksudnya. Huwa muwalliha, ya kan? Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Jadi kalau ada orang beda pendapat, bukan beda pendapatan ya. Dia ngobrol, berdialog berdua. Kita dengar dialognya. Si A mengarahkan pendapatnya sesuai arahan Allah. Dia sebut ayatnya. Begini loh, kenapa saya ngomong begini? Karena Allah ngomong begini. Kenapa saya ngomong begini? Karena Nabi ngomong begini. Si B juga sama. Kenapa saya mengatakan begini? Karena Allah mengatakan begini. Karena Nabi mengatakan begini. Itu artinya apa? Kedua-duanya huwa muwalliha, Allah yang mengarahkannya. Dia nurut sama arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai pendengar nggak perlu buru-buru memihak. Ya, oh, ini lebih benar nih. Lagian sama-sama dalil Quran. Maka ulama mengatakan tidak boleh ada perkara ibadah dituduh bid'ah jika masih berdalil. Bid'ah itu kan sederhana definisinya, dianggap ibadah tapi tidak ada dalil, titik. Jadi kalau nggak ada dalil jangan dianggap ibadah, nggak apa-apa, bukan bid'ah jadinya. Tapi kalau sesuatu dia katakan ini ibadah, ini mana dalilnya? Jadi yang berani-beraninya mengatakan sesuatu itu adalah ibadah, sodorkan saja dalilnya. Lo perkara dalil itu tidak diterima oleh kelompok lain atau diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok lain, itu masalah lain. Yang penting Allah muwallinya, Allah yang mengarahkan. Mereka menganggap itu ibadah berdasarkan apa yang mereka pahami dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam, rahimakumullah. Jadi kita berangkatnya dari situ. Ya. Kenapa Allah berangkat dari sini? Biar jangan buru-buru sebagaimana tadi disinggung di awal, merasa sudah paling baik gara-gara berafiliasi dengan jamaah atau kelompok tertentu. Belum, sama-sama, Tuhannya sama kok. Sama-sama diarahkan oleh Allah. Teman. Maka kita baca hadis-hadis Nabi tentang peristiwa mulai dari sejak di alam barzakh, alam kubur sampai di akhirat. Emang ada pertanyaan? Kamu dulu hidup di dunia Muhammadiyah apa NU? Ada pertanyaan gitu nggak? Alam barzakh atau akhirat? Kamu dulu ikut mazhab Syafi'i kah, Hambali kah, Hanafi kah? Nggak ada pertanyaan itu. Ditanya siapa Tuhanmu, benar kan? Tuhannya aja ditanya siapa? Siapa Nabi? Siapa imam? Kitab suci apa yang dibaca? Jadi kalau ia hidup mengikuti arahan Allah, terserah. Dia berpikir inilah wadahnya, bergabung saja. Maka tolak ukurnya apa rahimakumullah? Bukan orang itu berada di kelompok yang mana. Karena kan setiap orang pasti punya kecenderungan. Setiap orang pasti hidup dalam ruang waktunya masing-masing. Mana bisa jadi umat Nabi Muhammad lahir pada zaman Nabi Isa? Ya nggak bisa lah. Lahir zaman Nabi Musa, nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad. Ya.
Kita ada ruang tempat, ada ruang waktu. Ya sudah. Maka fokusnya apa? Fastabiqul khairat. Itu yang membedakan. Itu yang membuat perbedaan, mengejar kebaikan. Tamam, rahimakumullah. Ini penting sekali Bapak-bapak, karena sedih kita hari ini, ke masjid enggak, baca Quran enggak, zikir enggak. Kalau kata orang petang-tang, peteng-teng ya Pak. Gara-gara terafiliasi dengan kelompok tertentu. Itu kita lihat rahimakumullah. Ya. Sedih. Itu terjadi di berbagai model orang hari ini. Ada yang memang stylenya sama sekali nggak kelihatan islami, tapi merasa sangat islami karena terafiliasi dengan kelompok tertentu. Sebagaimana juga ada gayanya islami banget. Mau apa? Pakaian, atribut, semuanya islami. Pokoknya kita kalau, wih ustadz nih kayaknya nih, kalau kita nggak kenal. Nggak taunya apa yang terjadi? Merasa sudah aman, tapi ngaji pun nggak bisa. Itu terjadi ya. Kita dengar, kita ajak baca Quran, saya ada keperluan. Weh, masa keperluan mulu udah 10 tahun? Nggak taunya nggak bisa ngaji, tapi merasa udah paling keren, paling top. Rahimakumullah. Ada juga rahimakumullah macam-macam pemandangan kehidupan ini unik-unik, luar biasa stylenya, islami, bahkan dalam tanda kutip syar'i. Nggak pernah kelihatan sedekahnya, nggak ada kelihatan sedekahnya. Begitu kita ngobrol lama, belum lah, itu banyak orang kaya itu. Lah dia mobilnya 2, kurang kaya apa untuk bersedekah? Rahimakumullah. Dan itu terjadi. Maka kita harus hati-hati. Bapak Ibu, ini perasaan begini nih, Allah nggak mungkin kan mengoreksi sesuatu kalau itu tidak ada, tidak eksis kekeliruan itu. Pasti kekeliruan itu terjadi dan terus terulang. Maka mudah saja kan Bapak-bapak, coba aja deh. Orang ngaji nih, baru 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, atau berapa, bilanglah 100 orang, dikasih nama. Langsung tuh yang gabung ke situ tiba-tiba ada yang nyeletuk apa? Kita memang keren ya, beda jamaah ini. Widih, kok bisa? Lah dia nggak berbuat apa-apa di situ. Gabungnya juga baru sehari. Rahimakumullah. Atau sebaliknya, kita lihat sebuah jamaah, wah saya pengen gabung ke sana. Tuh keren tuh jamaah. Keren. Apa esensi dari keren? Nggak jelaskan rahimakumullah. Apa gayanya, apa stylenya, apa artisnya, apa tuh kalau kata anak sekarang tuh OTT, ODDDTD apa itu? Outfit of the day ya. Aywa. Apa tolak ukurnya rahimakumullah? Nah tolak ukurnya kalau versi Allah di ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Jadi bukan pindah-pindah, bukan terprovokasi ingin menjelekkan kelompok yang lain, bukan merasa dirinya sudah baik gara-gara bergabung dengan sebuah kelompok, tetapi selalu tentang saya ingin berbuat baik lebih banyak lagi. Kenapa Anda ada di sini? Kenapa Anda tidak ada di sana? Ia menjawab, saya mendapatkan kesempatan berbuat baik yang banyak di sini, maka saya nggak perlu kemana-mana. Ya kan, rahimakumullah. Itu yang harus kita perjuangkan. Maka itu pula yang kita lihat dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enakan di Madinah kan? Kami pengikut Muhammad, kami pernah merasakan berguru langsung kepada manusia terbaik di muka bumi, maka kami tidak perlu kemana-mana, cukup diam saja di kota Madinah. Apa begitu sahabat Nabi? Enggak. Pergi mereka tinggalkan kota Madinah yang luar biasa, memiliki kenangan indah itu. Kan kenangannya luar biasa, 10 tahun Nabi di sana, itu adalah 10 tahun kemenangan, 10 tahun kebahagiaan, 10 tahun perjuangan.
10 tahun membangun eksistensi pondasi peradaban Islam kota Madinah itu. Harusnya nggak ada sahabat Nabi yang keluar dari Madinah setelah Nabi wafat. Diam aja di sana. Tapi mereka keluar dari kota itu. Kenapa? Fastabiqul khairat. Mereka melihat peluang mengejar kebaikan ada di luar Madinah. Mau ngapain lagi? Bingung mereka. Di Madinah ini orang baik banyak sekali. Lah namanya sahabat Nabi, masa nggak ulama levelnya? Gurunya langsung Nabi? Banyak sekali kan jumlahnya di kota Madinah. Islam sudah terpraktekkan 100%. Akhirnya yang memiliki badan kuat, merasa sanggup melakukan perjalanan jauh, mereka keluar. Karena di sini kita sulit untuk berkompetisi mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Bukan berarti di sana bukan tempat yang baik, baik banget. Tetapi tidak ada hal baru yang masih perlu diperjuangkan. Akhirnya mereka keluar untuk menyebarkan Islam kemana-mana. Nah, rahimakumullah, hari ini inilah yang perlu kita sama-sama perhatikan. Ya. Jangan buru-buru. Kadang-kadang sebagian orang, lah saya di sini saya udah merasa aman di sini. Padahal nggak ada yang diperbuat. Jadi kalau saya sering sampaikan ke teman-teman itu, oke lah, Anda sekarang di kelompok A misalnya. Terus seandainya Anda nggak di kelompok itu, apa yang kurang dari diri Anda? Dia sebutkan. Dan ternyata itu tidak ada kaitan dengan kelompok itu sama sekali. Masih perlu nggak berkelompok? Perlu, karena perintahnya kita hidup berjamaah kan? Alaikum bil jamaati, kayak kita ini namanya jamaah Masjid Al-Furqan. Berkelompok. Nanti ada lagi kelompok-kelompok lain, kita bisa terafiliasi dengan banyak sekali kelompok. Perlu. Tetapi jangan buru-buru merasa sudah selesai karena saya sudah bergabung, titik. Lah. Maka keanggotaan itu ada level-levelnya, karena rahimakumullah. Tidak asing bukan bagi kita anggota aktif, anggota pasif, anggota kontributif, anggota diam aja. Rahimakumullah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata fastabiqul khairat walaupun hanya ada dalam 2 ayat, Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48, namun harus menjadi pendorong buat kita semua untuk selalu mengejar kebaikan. Kita lihat ulama tafsir. Bagaimana mereka menafsirkan fastabiqul khairat? Kalau tafsir-tafsir klasik cenderung memaknainya sederhana saja, bahkan kadang nggak ditafsirkan secara khusus. Mereka lebih konsen pada kata-kata walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kata fastabiqul khairatnya mufassir klasik jarang mengulasnya secara mendalam. Karena dianggap semua sudah paham, sudah selesai. Nah, kita pengen menggali makna apa yang terkandung dalam fastabiqul khairat. Yang pertama, rahimakumullah, amal, berbuat. Itu yang paling harus banyak yang dilakukan. Jangan sampai sedikit yang diperbuat. Tadi dibaca oleh imam kita rakaat kedua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik sebesar biji zarrah dia akan melihat hasilnya, berbuat buruk sebesar biji zarrah ia juga akan harus menghadapi sanksinya. Maka jangan sepelekan, perbanyak saja. Nah, kalau perbanyak niatnya harus yang besar-besar, pasti kita nggak sanggup. Yang pertama, ilmu kita terbatas. Yang kedua, kesempatan juga terbatas. Kan nggak boleh puasa tiap hari. Wisal namanya, haram. Ini kalau ada orang, wah saya pengennya kalau begitu puasa aja, nggak boleh. Ya kan? Sholat terus nggak boleh juga, terbatas, ada waktunya, ada jenisnya. Ngaji terus nggak boleh juga. Jadi yang boleh apa? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan sepelekan kesempatan. Jangan beda-bedakan, mau besar mau kecil. Yang penting punya skala prioritas. Itu aja. Ini saatnya
berbuat yang ada di hadapan sesuatu yang kecil, sepele sekali. Apa itu? Pulang ada paku di jalan. Ya udah, berhenti aja sebentar, pindahkan pakunya, singkirkan. Sepele. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh aku melihat ada seseorang duduk di surga gara-gara menyingkirkan duri dari jalanan. Duduk bapak-bapak kita pulang nanti di rumah. Yang puasa berarti udah duduk aja, kan nggak mau ngapa-ngapain tuh. Mau ngapain? Sholat subuh jamaah udah, syuruk udah, nanti zuhur belum, nggak ada yang bisa dikerjakan. Hari libur, duduk zikir atau baca sesuatu yang bermanfaat, tambah ilmu, itu kan ya, rahimakumullah. Jadi saudaraku, nomor satunya amal. Maka siapakah laki-laki terbaik? Laki-laki yang selalu kelihatan sibuk berbuat. Benar nggak Pak? Ada dua orang Pak, ya kan, A sama B. A duitnya banyak banget, tiap kali kita ketemu dia sedang malas-malasan, duduk, besok duduk, lusa duduk, tahun depan duduk di situ. Nggak pernah kita melihatnya sedang melakukan sesuatu. Satu lagi, terus berbuat. Ada saja yang dikerjakan. Pertanyaannya, mata, pikiran, perasaan akan memilih mana lelaki yang lebih baik, A atau B? B. Kenapa? Karena ia terlihat bergerak. Manusia tidak pernah diciptakan untuk diam. Maka orang kalau diam kelamaan meninggal kan? Ya iyalah Pak. Duduk nggak gerak-gerak, jalan nggak, bangun nggak, duduk aja terus. Kan dokter pasti larang kita begitu kan? Bapak kebanyakan duduk. Mana ada dokter bilang Bapak kebanyakan jalan? Kayaknya nggak pernah dengar gitu. Jadi rahimakumullah, nomor satu amal. Yang kedua, rahimakumullah, setelah kita berbuat, maka kita harus menyempurnakannya. Itu fastabiqul khairat. Jadi enggak hanya dilakukan, tetapi disempurnakan. Setelah banyak hal baik yang bisa dilakukan, maka sempurnakanlah hal-hal baik itu. PR lagi, ternyata nggak boleh asal melakukan, namun harus dilakukan dengan kualitas. Sholat, berkeluarga, banyak sekali PR-nya. Fastabiqul khairat. Maka nggak mungkin kan, orang berlatih, orang berjuang untuk lebih baik lagi, tapi jalan di tempat itu nggak mungkin. Yang paling sedih, keadaan ini justru malah terjadi, sesuatu yang nggak mungkin itu malah terjadi. Kemunduran dalam kehidupan, kadang-kadang berkeluarga. Dulu Masya Allah bahagianya, anak-anak masih kecil, si anak soleh solehah, nurut, orang tuanya baik. Seiring berjalannya waktu, anak-anak tambah besar, dewasa, udah nggak ada tegur sapa lagi dalam keluarga, jarang ngobrol. Anak yang udah besar nggak pernah lagi ke masjid. Dulu di rumah itu kedengaran ada suara doa, karena anak-anak masih kecil, mau tidur baca doa, mau masuk rumah dia baca doa. Kenapa? Si anak masih TK. Lah sekarang lah anak-anak udah besar, nggak ada kedengaran suara doa lagi. Rahimakumullah. Dulu 20 tahun lalu kedengaran suara Quran di dalam rumah, anak-anak ngaji. Jika ada yang berserakan, itu mushaf. Karena anak-anak pulang ngaji naruh Quran di mana-mana. Sekarang, jika ada yang berserakan, itu bukan lagi Al-Quran. Suasananya berubah, rahimakumullah. Kok bisa? Jawabannya sederhana. Tidak fastabiqul khairat. Kita berbuat, masih insya Allah masih berbuat, tapi kita berpikir sudah sempurna. Harusnya kita selalu berpikir belum ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Harusnya begitu.
kita berjuang terus, maka pasti akan lebih baik lagi, rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, apa makna fastabiqul khairat? Al-iqa, beneran terjadi, berjuang untuk benar-benar mewujudkan kesempurnaan dalam setiap jenis amal perbuatan. Jadi nggak hanya agar bisa sempurna, tapi serius untuk berencana agar lebih sempurna lagi. Tamam? Mau contoh apa Pak? Sholat, udah sholat, banyak sholatnya, rawatib, fardu, macam-macam lah. Kan sering diingatkan khusyuk. Berjuang, tapi nggak serius. Apa bukti ketidakseriusan itu? Mengejar khusyuk hanya dengan sekedar, kan ada yang begitu kan? Allah, sanggup Pak? Nggak sanggup. Udah begitu kita merem malah kelihatan kebun, kelihatan sawah, sawit, macam-macam. Ya. Harusnya dilakukan secara profesional. Upaya untuk menuju kesempurnaan itu, apa itu? Ya nggak bisa lah khusyuk, orang nggak ngerti apa yang dibaca. Itu kan profesionalismenya. Berarti, saya harus ngerti nih, saya ngucapin apa dalam sholat. Belajar pelan-pelan kan. Kan ucapannya seragam. Walaupun sholatnya berbeda-beda, yang diucapkan kan sama terus. Jadi nggak akan terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk mengingat apa makna dari ucapan kita di dalam sholat. Karena kita terus sholat dan ucapannya terus sama. Allahu Akbar, kan sama. Musunnah wajib. Sami'allahu liman hamidah. Bayangkan, jika apa yang keluar dari lisan yang diucapkan dalam bahasa Arab itu maknanya dipahami dengan baik, maka dapat khusyuknya. Ia berusaha memahami apa yang diucapkan, menyadari apa yang dibunyikan oleh lisannya. Upaya serius, upaya profesional untuk menuju kesempurnaan salat. Akhirnya dapat khusyuknya. Apakah akan selalu khusyuk? Enggak juga. Tapi kan upayanya sudah serius, upayanya sudah benar. Rahimakumullah. Kepada anak-anak, ya kan? Udahlah, udah dewasa, mau gimana lagi, kan saya udah besarkan. Saya sekolahkan, saya bantu dapat pekerjaan, sekarang udah bekerja ya. Unik harapannya, anak-anak itu jadi buah hati, qurratul ayun. Jadi anak soleh solehah yang mendoakan, benar kan? Emang ada limit usia untuk anak soleh solehah yang mendoakan kedua orang tua? Enggak ada kan? Emang ada status anak yang terbatalkan gara-gara dia makin hari makin tua? Enggak. Ya anak-anak aja, makanya meninggal berapa umurnya? 100 tahun. Namanya siapa? Pak Mahmud misalnya. Mohon maaf. Misal ayah beliau siapa? Muhammad. Meninggal beliau usia 100 tahun. Tetap aja kan di makamnya ditulis Mahmud bin Muhammad. Nggak ada mentang-mentang udah aki-aki nulis nama ayah, nulis nama cucu aja. Mahmud cucunya Hamidun misalnya. Nggak ada. Tetap aja tulis nama ayah. Mau berapa juga umur kita tetap anak lah. Maka doa kita tetap mustajab insyaallah. Doain orang tua kita mudah-mudahan diselamatkan Allah. Nah sekarang masalahnya di orang tua nih. Fastabiqul khairat. Harusnya apa? Lebih profesional dalam mendidik anak. Di antaranya memahami dengan baik bahwa sesungguhnya anak harus terus-menerus dididik sampai kapanpun. Harus terus-menerus diingatkan sampai kapanpun. Yang paling sedih bapak-bapak, apa yang terjadi hari ini? Kan kita nih tua nih, anak pelan-pelan dewasa, hebat, kuat, ya kan? Suatu hari yang paling sedih itu tiba-tiba bertukar status. Si ayah jadi kelihatan kayak anak, si anak jadi kelihatan kayak ayah. Terjadi kan, rahimahkumullah? Sedih banget, Pak. Dia datang ke ayahnya, dia bilang apa? Ayah, belum mandi jam segini. Yang ngomong anak, Pak. Musibah nggak ya?
Masya Allah. Ya. Terus ayahnya jawab lagi, oh ya bentar ya, ayah mandi dulu. La ilaha illallah, udah sempurna Pak. Kebalik tuh statusnya. Untuk baca kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Cukup bagi seorang anak dianggap durhaka ketika ia berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada orang tuanya, walaupun si orang tua ridha dengan ucapannya. Bayangkan Pak, standar Imam Syafi'i ini. Nggak boleh nanya begitu ke ayah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, engkau benar sekalipun, jangan debat ayahmu kecuali engkau siap jadi anak durhaka. Bayangkan orang tua itu. Ya. Jadi salah siapa? Ya enggak, tetap aja bukan anak kan. Kan duluan ada kita dari anak. Kitanya yang enggak lagi mendidik. Coba kita terus-terusan mendidik. Terus-terusan profesional dalam menjadi ayah karena kita tahu punya anak. Tetap baik, tetap unggul dalam banyak hal, dalam soal akhlak dan seterusnya. Kalaupun terbatasi hanya karena persoalan usia, kesehatan dan sebagainya, maka insya Allah kita terus bisa memberikan nasihat untuk mereka. Dan itu akan berdampak positif terhadap diri kita sendiri ketika mereka tidak akan pernah lupa mendoakan orang tuanya. Fastabiqul khairat. Jadi 3 rahimakumullah. Perbanyak amalnya, kejar kesempurnaannya. Yang ketiga, lakukan secara profesional. Yang ketiga ini yang kayaknya berat. Semuanya lah berat lah. Ya. Tapi yang ketiga yang sering sekali terlewatkan. Kita pengen lebih baik, pengen lebih sempurna karena perintahnya fastabiqul khairat. Namun apa yang terjadi rahimakumullah? Yang terjadi dilakukan dengan cara yang keliru. Itu yang jadi masalah. Akhirnya kesempurnaan itu nggak pernah tercapai, nggak pernah didapat. Dan bapak-bapak perhatikan, sesuatu kalau nggak sampai pada derajat kesempurnaan, walaupun kita mustahil untuk benar-benar sempurna kan, sesuatu kalau tidak pernah sampai pada derajat mendekati kebenaran, mendekati kesempurnaan, maka ia tidak akan pernah terasa nikmat. Benar nggak Pak? Nih Bapak, kalau lagi kita nggak puasa, cari sarapan kan? Ada orang Pak mau sarapan terus, kalau sarapannya nggak enak, nggak mungkin. Tiba-tiba dia bilang, udah hari ini nggak usah sarapan, gitu-gitu aja. Bener ya? Ayo, nikmat. Apa saja begitu. Begitu kita rasa nikmat, kita ingin seriusi. Teman? Jauh sekali tempatnya. 30 menit dari rumah, perangkat dia pagi-pagi subuh, pada subuh nyari apa? Sarapan. Kenapa? Ketahuan nikmatnya. Begitulah keadaan amal kita. Berat nggak fastabiqul khairat? Berat kalau kita nggak pernah secara serius menuju kesempurnaan itu. Tapi kalau kita serius menuju kesempurnaan, caranya benar, maka makin kesini makin berasa nikmat. Akhirnya itu kayak hubungan yang saling menguntungkan, Pak. Banyak berbuat mengejar kesempurnaan dengan cara profesional, mulai merasakan nikmat dari amal, akhirnya balik lagi ke ingin banyak beramal. Ini terus menerus. Makin hari kehidupannya pasti makin lebih baik. Hakadha rahimakumullah. Begitulah siklus fastabiqul khairat itu. Tapi kalau ada orang mulai dari amalnya nggak banyak, pasti kemudian nggak mungkin dia bisa mengejar kesempurnaan. Kenapa? Nah, kita bahas, Pak. Karena manusia itu makhluk bosanan. Ya, dia bilang apa? Saya pokoknya sholat 5 waktu aja. Maka nggak bakalan, Mbak, antum coba cek, ada nggak orang istiqomah sholat 5 waktu di masjid berpuluh tahun, tok sholat 5 waktu tanpa menambah zikir dan sebagainya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau orang cuma sholat 5 waktu saja, Pak, 5 waktu tok, sholat pulang, sholat assalamualaikum imam pulang, sholat pulang, sholat pulang. Terus dia buru-buru mengatakan, saya mencukupkan diri saya, pokoknya urusan saya sholat 5 waktu aja, yang lain saya nggak mau. Pasti nggak bisa istiqamah untuk sholat 5 waktu, betul kan? Siapa yang istiqamah sholat 5 waktu? Orang yang nggak pernah menutup dirinya untuk menambah amalan-amalan baru.
Kenapa? Dia merasakan kenikmatannya di sholat. Awal-awal pokoknya saya mau sholat di masjid 5 waktu dah. Sebulan, 2 bulan, lama-lama, ternyata ada zikir ya, zikir dia. Dia lihat lagi orang sholat qabliyah, ba'diyah, ikut. Dia lagi yang lainnya terus bertambah, terus pasti akan bertambah. Ya, makanya perintahnya a'mal shalihat, banyak berbuat baik. Tamam? Terakhir tentang fastabiqul khairat, ulama kontemporer ya, semacam Syekh As-Sa'di itu, beliau kan punya kitab tafsir juga, tapi beliau masuk kategori ulama kontemporer. Beliau menyebutkan pentingnya al-mubadarah, ya, pentingnya inisiatif. Kalau enggak kita nggak bisa fastabiqul khairat, kita telat mulu. Dan beliau menarik dalam kitab tafsirnya, saya lihat beliau mengatakan fastabiqul khairat itu jadi next level dari khair. Jadi ada khair, ada fastabiqul khairat. Ada berbuat baik, ada berlomba untuk berbuat baik. Jangan pernah tiba-tiba Anda merasa Anda sudah berlomba padahal Anda baru di level berbuat baik. Sahih enggak? Rahimakumullah. Ya kan? Iya, kita jalan kendaraan itu. Walaupun kencang, kita enggak sedang kompetisi, Pak. Ya kan? Masuk sirkuit, nah itu baru kompetisi. Dan beda kan levelnya. Kendaraannya khusus, keahliannya khusus, dan seterusnya. Sama kayak yang dibikin Kemenak itu MTQ, ya, ngaji merdu banget, ya ngaji sendiri, beda level, bisa masuk MTQ tingkat internasional. Allah, itu Sa'di mengatakan itu. Maka hati-hati merasa sudah fastabiqul khairat padahal baru di level khairat. Karena itu perlu mubadarah, inisiatif. Inisiatif, rahimakumullah. Pertanyaannya sederhana, dari mana bisa muncul inisiatif berbuat baik? Yang kita bingung kan, ada orang ini orang bisa aja ya, kepikir aja. Dia lihat ada aja, dia tiba-tiba kayak ada kemarin saya ada teman itu ngasih kopi. Bapak nggak usah bikin kopi kan, kita puasa dulu hari ini kan, ya. Ngasih kopi. Terus saya tanya, itu siapa? Apa cerita? Itu Pak Ustadz orang yang selalu duluan. Maksudnya selalu duluan apa? Jadi misalnya dia ke masjid nih Pak, masjid sekali, 2 kali, dia ke toilet, dia lihat ke toilet, udah pasti nggak mungkin selalu sangat bersih kan, walaupun masjid bersih banget. Kalau dia lihat, wah ini bisa saya bersihkan, dia nggak ngomong apa-apa, nggak nanya ke pengurusnya, nggak ngapa-ngapain, dia ngapain Pak? Dia balik lagi jam-jam 10 di luar jam waktu orang rame, dia bawa alat bersih, diam-diam dia bersihin tuh, dia pulang. Bayangkan, kehitung nggak itu orang itu pahalanya berapa Pak? Sampai pengurusnya bingung. Jadi saya tahunya itu salah satu ke DKM cerita ke saya. Terus antum tahu gimana emang? Kan orangnya pulang. Ya tahu Ustaz, ini cerita ke saya. Saya kaget, bersih banget. Jadi bersihnya standar hotel, rahimakumullah. Dia pakai alat-alat lengkap semuanya. Yang cerita ada orang lain yang lihat, pas lewat dia nanya, ini kok siapa yang bersihin? Kok bisa? Ya bersyukur, berterima kasih, tapi ini siapa? Nggak taunya disebutlah nama si fulan itu. Begitu disebut nama si fulan, kesebar. Orang pada ngomong apa? Oh memang begitu beliau. Nggak pernah mau ngasih tahu, nggak pernah mau nanya. Karena memang nggak mungkin ada orang lebih suka toiletnya kotor, benar nggak Bapak? Ada pengurus masjid, astagfirullah, jangan coba-coba bersihkan toilet kami. Ada yang begitu nggak? Nggak mungkin lah. Masya Allah. Itu contoh mubadarah kan? Nggak kepikir kita kan? Padahal sederhana sekali. Emang ngabis berapa bulan itu ngebersihin itu? Nggak ada berbulan-bulan lah. Paling lama sejam juga kelar, rahimakumullah. Sekotor-kotornya 2 jam lah. Itu sudah bersih. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun engkau berada, Allah kelak akan mengumpulkanmu. Nah, berada apanya? Dimanapun beliau, dimanapun kamu sekalian bergabung, hidup di masa apapun, kelak semuanya pasti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kita fokus pada amal.
sudah syuruk. Terakhir Bapak-bapak, apa contohnya? Contoh mubadarah ya, yang diarahkan oleh Al-Quranul Karim. Tadi yang dibaca imam kita di rakaat pertama, Al-Balad, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Hendaklah mendobrak jalan berliku yang mendaki. Aqabah itu artinya, aqabah at-tariq al-wa'ru fil jibal, jalan berliku mendaki di pegunungan, itu aqabah. Disuruh pilih jalur lain? Enggak. Allah perintahkan kita tempuh jalur itu. Masya Allah. Ini pernah kita bahas di sini kalau bapak-bapak masih ingat. Banyak orang keliru memahami sirat mustaqim. Saya mau lurus saja. Begitu ada tantangan, kabur dia. Dia bilang apa? Sirat mustaqim ini nggak lurus nih, ada masalah. Kalau agama benar, kita nggak akan ada masalah. Nah, kalau begitu definisinya berarti Nabi nggak benar dong agamanya. Masalah mulu kan Nabi kan? Diusirlah dari kampung, diancam bunuh lah, diboikot. Berarti ada kesalahpahaman. Kenapa? Justru instruksinya falaqtahamal aqabah, dobrak jalan berliku yang mendaki itu, tempuh saja jalan itu. Masya Allah. Ini mubadarahnya rahimakumullah. Ini mubadarah terbaik, inisiatif terbaik. Kan ada kan dalam hidup ini sesuatu yang kita tahu ini disuruh sama Allah, diteladankan oleh Nabi SAW, tapi kok semua orang nggak setuju ya? Kok ini kayaknya berliku jalannya? Perjuangkan rahimakumullah. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa itu yang dijelaskan di dalam surat ini? Fakku raqabah. Fak, bongkar, aqabah, perbudakan, bebaskan budak. Kalau dimaknai secara makna bahasa dari ayat ini. Kalau kita ingin memaknai secara lebih luas, artinya apa? Jangan sampai ada orang terzolimi, jangan sampai ada masalah nggak ada solusi. Hadirlah di sana. Itu kesempatan mubadarah. Kalau mau mubadarah, ada inisiatif, insya Allah masuk dalam kelompok fastabiqul khairat. Masya Allah. Ya kan? Rahimakumullah. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Rahimakumullah. Apalagi masjid kita nih kayaknya apa? Sampaikan mubadarah. Mungkin ada perasaan kan kadang-kadang, waduh saya kan bukan pengurus, saya juga selama ini kelihatannya nggak peduli, tapi ini memang penting nih kayaknya, nggak ada yang ngelihat nih. Apa misalnya? Jamnya salah Pak. Kejadian kan? Nggak sekali dua kali bapak-bapak, saya khutbah Jumat, kan ada jam kayak antum nih 2 kan jamnya, itu beda jamnya, musibah nggak? Ya, selisihnya 15 menit, terus khatib mau lihat jam yang mana? Sederhana sekali, tapi kan bikin kelimpungan khatibnya kan. Ini kalau lihat jam ini nanti kecepetan, lihat jam ono kelamaan. Gimana tuh? Padahal ada jamaah kan, ada juga jamaah kita yang kadang-kadang iseng kan, kalau ke masjid dia nggak pernah lihat ke bawah Pak, ke atas mulu lihatnya gini. Nah, dia padahal udah lihat jam itu. Begitu habis selesai saya ngomong sama DKM, itu jam antum yang mana yang benernya ya? Si bapak datang, Ustaz, iya Ustaz, saya dari dulu mau ngasih tahu itu, cuma nggak enak. Lah, ini kasih tahu lah. Kam fastabiqul khairat, ya kan? Atau kalau nggak enak ya ngomong, Pak DKM, itu jam boleh nggak kalau saya belikan batunya, baterainya? Nanti saya gantiin, itu soalnya kayaknya kurang pas, mungkin baterainya. Mubadarah, fakku raqabah. Jadi jangan berpaling dari masalah. Itu intinya. Aqabah, ada masalah di rumah, anak ini kok susah ya dinasehati. Jangan malah didiamin aja, cari cara menasehati. Bapak-bapak sama istri kadang-kadang kan, orang bersuami kan pasti gitu kan. Iya, ini gimana cara dibilang? Soalnya 2 kata keluar dari mulut kita, 2 lembar dia ngomong, kadang-kadang gitu kan. Iya, ini sakit telinga saya nanti kalau saya ngomong dikit, dia ngomongnya banyak banget. Jangan didiamin, cari cara Pak. Cari cara ngasih taunya. Lah ibu-ibu kan hampir sama lah kan, namanya pengikut hawa ya. Fakku raqabah. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, kasih makan pada hari yang susah, hari paceklik. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah,
kepada anak yatim terdekat atau orang-orang miskin yang matrabah, udah deket sama tanah, miskin banget. Ayo, jadi dua saja inisiatif. Selalu ingin menyelesaikan masalah. Keren don Pak. Nah itu perlu profesionalisme. Fastabiqul khairat. Agar apa? Agar nggak kelihatan ikut campur urusan orang lain. Iya. Ini ingin menyelesaikan orang lain, semua urusan orang dia ikut campur, ya jadi berdosa juga. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan urusan orang, yang ikut campur urusan orang. Tapi dia tahu mana masalah yang ia boleh terlibat, yang ia harus berkontribusi untuk menyelesaikan. Masya Allah. Yang kedua, itam, kasih makan. Fastabiqul khairat. Orang nggak ada yang peduli, orang nggak ada yang tahu. Orang ada hidup susah, dia tahu, akhirnya dia kasih makan, dia berbagi dan seterusnya. Tamam, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup masih tentang fastabiqul khairat. Orang beriman itu ciri khasnya yang muncul dari orang yang beriman, tsumma kana minal ladzina amanu, ya kan? Dari orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mereka selalu menasihati untuk saling bersabar dan selalu menasihati untuk saling berkasih sayang. Ayo, udah sabarlah. Apa makna sabar? Bukan ngalah, ngalah bukan sabar, beda lagi. Sabar itu artinya bertahanlah. Pak, rumah saya itu udah kayak neraka. Bersabarlah, belajarlah cara memperbaiki kehidupan keluarga. Ya, jangan ya udah cari istri baru aja, itulah. Ya kan, ya, bertahan tetap baik. Itu kita bernasehatnya selalu begitu. Saya nggak suka DKM ini, kacau bener caranya. Bertahanlah untuk tetap sholat di masjid, minta sama Allah, mudah-mudahan nanti Allah lembutkan hatinya, ya kan? Yang terakhir, saling berwasiat untuk berkasih sayang. Hidup itu Pak, nikmat banget kalau kita ketemu orang yang sayang sama kita. Benar nggak Pak? Iya kan? Coba bapak-bapak kan banyak yang bapak-bapak hadir di sini usianya jauh lebih senior dari saya. Kita paling terkenang sama orang yang mana Pak? Orang yang sayang sama kita. Nih nenek kan, misalnya kalau saya ada beberapa nenek tuh macam-macam kan, nenek-nenek itu mana yang paling dikenang. Kadang-kadang belum tentu nenek langsung dari ayah atau ibu, tapi ada nenek yang sayang banget sama kita. Kita juga bingung, ini nenek ini apa hubungannya sama kita nih? Tapi karena dia sayang banget, akhirnya kita seneng. Bayangkan kalau kita sering mengingatkan untuk udahlah kita harus berkasih sayang, harus bermarhamah, akhirnya saling sayang. Apa yang terjadi rahimakumullah? Datang ke masjid, dorongannya sempurna, ingin menyembah Allah, sekaligus juga saya kangen sama sahabat-sahabat saya. Kayaknya kalau nggak ketemu teman-teman masjid satu hari aja kok nggak enak badan ya. Semoga istrinya nggak tahu kalau sampai istri, oh lebih sayang sama temennya, ya, itu musibah juga. Bapak cukup ya, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum diakhiri, silakan Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Silakan Pak, jika ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi fastabiqul khairat itu hanya berdampak pada diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, kemudian tidak berdampak pada orang. Apakah itu sama dengan fastabiqul khairat juga Ustaz? Sama dengan fastabiqul khairat hanya untuk diri dia sendiri, tidak mengajak orang, tidak mengajak saudara atau teman. Apakah itu lebih aman Pak Ustaz? Terima kasih. Masya Allah, bagus Pak pertanyaannya. Fastabiqul khairat tapi orientasinya personal, pasti berdampak Pak. Bahkan justru dampaknya malah masif. Kenapa? Karena orang lebih suka terdorong untuk berbuat baik karena melihat kebaikan dibandingkan karena disuruh untuk berbuat baik. Nih, ya kan? Kita masuk masjid Pak, orang semua lepas sendal rapi semua, nggak berantakan. Udah gitu, begitu melangkah semua kaki kanan masuk masjid. Begitu melangkah kaki kanan, semua lisan
Allahumma inni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada orang baru masuk masjid, dia nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bilang, wih, rapiin sendalnya, baca doa kaki kanan, tapi dia lihat orang-orang semua risih dia, Pak. Masya Allah, ini beda di masjid ini nih. Itu jauh lebih ngena ke hati, Pak. Padahal orang-orang yang melakukan itu, mereka nggak ada urusan sama orang. Saya urusannya pribadi aja lebih baik. Cara bermasjid saya harus lebih baik lagi. Fastabiqul khairat. Tapi karena dia rutin, dia istiqomah, dampaknya pasti akan lebih masif. Jadi aslinya nggak mungkin orang bisa hidup individual dalam konteks keislaman. Coba aja, Pak. Kita bangun di rumah jam 2.30, sholat malam. Allahu Akbar. Nggak ada bangunin istri, nggak ada bangunin anak. Emang nggak ngaruh ke istri dan anak? Dahsyat ngaruhnya. Dibandingkan kita bangun belum sholat, udah bangunin istri, bangunin anak. Disebeli, Pak. Alah, ayah baru juga malam ini bangun. Coba aja kita sholat, diem aja. Anak ngelihat istri, wih, suamiku, Masya Allah. Ayahku, Masya Allah. Mungkin perlu waktu, karena kita nggak langsung ngajak. Tapi masuk ke dalam hatinya. Ayah udah tua, rukuk susah, sujud susah, udah nggak sempurna. Sholat dia tengah malam. Aku yang masih muda, kata si anak. Jadi tenang aja, Pak Haji. Kita memang beramal untuk diri kita, tapi jangan lupa, pasti kebaikan kita itu akan mewabah kepada orang-orang di sekeliling, insya Allah. Kita tiap ngomong nih misalnya, tiap ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak. Kita nggak nyuruh orang bilang lama-lama, itu Pak Haji itu Masya Allah ya, kalau ngomong pasti pakai Bismillah. Maka jarang beliau kalau ngomong ajaib, ngomong pasti bener. Nggak taunya begitu ngomong, oh iya kita tiru aja lah kayak beliau itu, Masya Allah, gitu ya Pak. Ada lagi Bapak? Cukup ya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Bapak, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.